Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, mencintai sesuatu selain Allah itu hanya akan mendatangkan kecewaan. Ada orang yang bilang cinta sampai mati gitu ya. Belum lagi mati sudah cintanya hilang gitu ya. Kadang kita melihat ada orang yang mencintai harta benda itu dengan menghalalkan segala cara, tetapi ternyata harta yang dicintai itu hilang gitu ya, lenyap, tidak berbekas. Maka mencintai selain Allah akan mendatangkan kekecewaan. Maka bagaimana cinta kepada Allah itu kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita sehingga bisa menghasilkan energi yang sangat besar sekali yang bisa mendorong kita mencapai banyak kesuksesan. Dikisahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, anin Nabi SAW annahu qala sidqul mahabbah fi salasi hisolin. Bukti cinta sejati itu ada 3 perkara. Apa itu yang pertama? Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang yang cinta kepada Allah, ia hanya memilih bercerita kepada kekasihnya daripada cerita kepada orang lain. Seringkali kita ini ketika menghadapi musibah begitu ya, kan ada ceritanya orang hidup di dunia ini yang kemudian terbebas dari berbagai ujian. Ada kalanya hidup ini landai-landai saja ya, kayak sudah tidak ada beban, tidak ada problem di dalam kehidupan ini. Ternyata tidak diduga-duga ujian atau problem itu datang dengan sendirinya. Maka tidak ada gunanya kita menceritakan musibah yang sedang menimpa kita kepada orang lain. Maka akan menjadi sangat baik sekali kalau kita menceritakan musibah yang sedang kita alami hanya kepada Allah saja. Bagaimana caranya? Tentu dengan sholat taubat, atau mungkin kita dengan sholat hajat, mengharap kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Dengan sholat itu berharap problem-problem yang sedang kita hadapi kita keluh kesahkan kepada Allah melalui sholat. Maka tidak jarang kita dengar cerita orang-orang yang banyak mengalami musibah di dalam kehidupan itu, dia selesaikan dengan cara menceritakan problem itu kepada Allah dengan cara sholat dan berdoa. Maka bukti kecintaan kita kepada Allah tidak pernah mengeluh tentang problem yang sedang kita hadapi selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairihi. Bukti cinta sejati itu adalah memilih bergaul dengan kekasihnya daripada menggauli yang lainnya. Jadi kalau kita itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menggeser tempat duduk kita kecuali hanya mendatangi majelis-majelis yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang beban hidupnya itu sangat berat sekali, kemudian dia datang ke kafe-kafe atau tempat nongkrong-nongkrong itu. Bisa jadi masalah itu memang hilang, tetapi hanya sesaat. Maka ketika kembali lagi ke rumahnya,
problem kehidupan yang lain itu datang menghampirinya kan itu. Maka duduk di sebuah majelis yang bisa menghantarkan kita menjadi dekat kepada Allah itu penting untuk kita cari. Apa itu diantaranya adalah majelis ilmu, kemudian majelis zikir. Maka dengan mendatangi majelis ilmu atau majelis zikir itu, maka potensi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berpeluang besar sekali. Yang ketiga, wa yakhtaru ridha habibi ala ridha ghairihi. Orang yang cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memilih mencari kesenangan kekasihnya daripada mencari kesenangan orang lain. Orang yang diuji oleh hawa nafsunya, ya contoh yang sederhana saja lah, ada orang yang sedang bertanding bulu tangkis misalnya, karena dorongan hawa nafsunya yang kuat itu, kalah satu set itu dia tidak terima, berharap ketika main di set yang kedua itu dia akan menang. Maka ketika fisiknya sudah lemah, ada orang yang memaksakan diri untuk bertarung pada set yang berikutnya. Justru bukan kemenangan yang diperoleh, tapi ada yang sekarat di pinggir lapangan kemudian meninggal dunia. Tentu orang yang didorong oleh hawa nafsunya yang kuat sekali, bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, tapi bisa jadi sebaliknya, kerugian yang besar di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga bukan cinta Allah yang kita peroleh, tetapi dorongan nafsu yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong orang itu bukan semakin dekat dari Allah, tetapi justru sebaliknya semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menerima kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua, apapun bentuknya. Mungkin ada yang merasa rizkinya masih belum lancar, tapi kita ridho bahwa rizki yang belum lancar itu adalah bagian dari skenario yang Allah ciptakan di dalam kehidupan kita, sehingga karena kita ridho itu, rizki yang nampak kasat mata kayaknya sedikit itu justru lebih barokah daripada rizkinya yang menurut orang lain itu kayaknya banyak tetapi tidak pernah nyantol karena tidak berkah. Maka ridho kepada takdir Allah yang diberikan di dalam kehidupan kita ini menjadi satu bukti bahwa kita cinta kepada Allah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, sehingga sekali lagi hidup kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana dalam menjalani kehidupan ini cinta sejati kita kepada Allah SWT menghantarkan bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini kita selalu bersungguh-sungguh mencari majelis-majelis ilmu atau majelis zikir yang bisa menjadikan hati kita tenang dan kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'an sultanik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hamdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.